Untuk sesaat, Yuandao Shenzun merasa seperti terjebak dalam lumpur, dan hampir sulit untuk bergerak. Orang ini memiliki pencapaian spasial yang luar biasa. Gumam Dewa Yuandao, ekspresinya berubah, dan dia tidak bisa menahan rasa takut dan marah. Entah kenapa, dia selalu merasa aura di tubuh Qin Chen tidak terlalu kuat, dan sepertinya tingkat kultivasinya tidak tinggi, bahkan memberi Yuandao Shenzun perasaan samar bahwa pihak lain belum pernah mencapai transenden. Tapi sekarang, Yuandao Shenzun telah sepenuhnya melupakan ide ini. Dengan kekuatan tempur dan kekuatan menindas seperti itu, jika lawannya bukan yang super kuat, maka itu adalah hantu. Pencapaian spasial yang ditunjukkan oleh lawan di depannya jauh di luar jangkauan bahkan beberapa orang kuat transenden, yang mana membuat Dewa Yuandao sangat tidak nyaman. Saya tidak bisa terus berlanjut seperti ini. Mata Shinto, padatkan, ucap Dewa Yuandao meraung, dan rune kuno muncul di pupilnya seketika. Pada saat ini, pupil Dewa Yuandao tampaknya telah berubah menjadi kaleidoskop, dengan rune yang tak terhitung jumlahnya melonjak, dan ki yang tak terlihat satu demi satu menyebar, dan mulai untuk terus menganalisis kekosongan di sekitarnya. Pada saat yang sama, rune kuno yang tak terhitung jumlahnya dimuntahkan dari tubuh Dewa Yuandao. Rune kuno ini terus melonjak dan bergabung, dan akhirnya membentuk rantai rune yang tebal, membentuk awan seperti nebula, menutupi segala sesuatu di sekitar posisi Dewa Yuandao. Rantai ini bergerak dengan liar, seperti ular piton raksasa, terus-menerus mengenai batas ruang yang dibentuk oleh Qin Chen, mencoba merobek batasan ruang Qin Chen. Satu demi satu, suara tumpul terus bergema, dan ranah spasial yang ditampilkan Qin Chen terus-menerus terguncang, membuatnya semakin sulit untuk dikendalikan. Hati-hati, ini adalah mata Shinto dari Dewa Yuandao. Ini adalah kekuatan magis bawaan unik dari garis keturunannya. Ia dapat melihat pergerakan segala sesuatu dan reinkarnasi alam semesta. Jangan biarkan dia menemukan kekurangannya, jika tidak, kamu pasti akan terbunuh dalam satu pukulan. Pada saat ini, suara Raja Dangmo tiba-tiba terdengar di benak Qin Chen. Mata Shinto, gumam Qin Chen mengerutkan kening, dan di antara alisnya, mata penciptaan bergerak dengan tenang. Di depan mata Qin Chen, semua pemandangan tiba-tiba berubah. Jejak pergerakan ular rahasia yang tak terhitung jumlahnya yang ditampilkan oleh Dewa Yuandao sepenuhnya ditangkap oleh Qin Chen. Tidak peduli penghalang ruang mana yang digunakan Dewa Yuandao untuk mendesak ular rune, Qin Chen dapat menangkapnya tepat waktu dan memblokirnya. Akibatnya, Dewa Yuandao menangkap kelemahan penghalang ruang gerak Qin Chen, sementara Qin Chen menangkap jalur serangan Dewa Yuandao. Kombinasi keduanya membuat kekosongan di sekitar Dewa Yuandao kembali mengeras. Dibandingkan dengan mata penciptaan, Qin Chen tidak pernah kalah dari siapapun. Brengsek, merasakan batasan ruang yang semakin intens di sekitarnya, Dewa Yuandao berubah warna sepenuhnya. Dia tahu bahwa jika dia tidak terburu-buru, dia benar-benar harus menjelaskannya di sini hari ini. Memikirkan hal ini, 7 manik biru tiba-tiba muncul di tangan Dewa Yuandao. Segera setelah ketujuh manik-manik ini dikeluarkan, sambaran petir muncul samar-samar di kehampaan sekitarnya. Yuandao Shenzun melihat ketujuh manik-manik di tangannya, dan tanpa ragu-ragu, dia langsung menyemprotkan seteguk esensi darah. Dirangsang oleh esensi darah, petir pada 7 manik-manik guntur menjadi lebih kuat, dan mereka terbang ke udara dan berputar dengan liar. Saat 7 manik guntur berputar, pusaran petir dengan cepat terbentuk di tengah 7 manik guntur, yang terus-menerus membombardir ular. Guntur yang tebal. Dengan keras, ketika ular guntur yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama, cahaya guntur di langit membentuk naga guntur yang menjulang tinggi. Dengan keras, itu mengenai pengekangan ruang yang dilakukan oleh Qin Chen, langsung merobek penahan ruang Qin Chen. Sebuah celah kecil terbuka. Dengan letupan, meskipun manik-manik guntur yang digunakan oleh Dewa Yuandao merobek celah di penghalang ruang angkasa, Dewa Yuandao menyemburkan seteguk darah di tempat yang terkena dampak besar. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menyeka darah dari sudut mulutnya. Dengan kilatan tubuhnya, dia segera mengambil kesempatan untuk keluar dari batasan ruang Qin Chen dan menyerbu langsung menuju pinggiran tanah kekacauan. Setelah melihat ini, wajah Raja Dangmo berubah drastis, dan dia bergegas ke depan dengan tergesa-gesa. Pedang iblis di tangannya mengumpulkan niat pedang yang mengerikan, dan dia menebas ke arah Dewa Yuandao. Dia tidak boleh membiarkan Dewa Yuandao pergi dari sini. Setelah pihak lain pergi hidup-hidup,
siapa yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Seorang Master Transcendent telah menatap Anda secara diam-diam, yang jauh lebih buruk daripada mengejar Anda secara terbuka. Dan begitu keluar dari alam rahasia Guiksu, jika Dewa Yuandao mengirim pesan kepada keluarga Tuoba, tetapi Tuan Istana gagal tiba tepat waktu, wanita muda itu pasti akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Dia tidak bisa mengambil risiko. Raja Dangmo tidak ragu-ragu dan menebas dengan liar dengan satu gerakan. Ketika Dewa Yuandao melihat postur Raja Dangmo, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Ada sedikit kegilaan di matanya, dan matanya merah. Dia memuntahkan 2 suap darah lagi seolah-olah dia gila. 7 manik-manik guntur dirangsang oleh esensi darah, dan sekali lagi menampilkan cahaya guntur yang mengejutkan. Dalam sekejap, mereka bertabrakan dengan cahaya pedang yang dipukul oleh Raja Dangmo, dan terdengar ledakan. Raja Dangmo langsung meledak terkena cahaya petir ini. Pada saat ini, Raja Dangmo benar-benar hangus dan hitam, seteguk darah muncrat, dan dia memandang Dewa Yuandao dengan kaget. Ketujuh manik guntur ini jelas merupakan harta karun yang transenden, dan itu benar-benar melukainya dengan satu pukulan. Satu pukulan meledakkan Raja Dangmo, dan Dewa Yuandao bergoyang dan tersapu dalam sekejap, dan arah dia bergegas keluar tepat di tempat Kaisar Heiyu dan berada. Ketika Qin Chen melihat ini, dia berteriak dengan cemas, "Saudara Heiyu, mengapa kamu masih berdiri di sana? Cepat dan hentikan Dewa Yuandao itu." Kaisar Heiyu tampak jelek, dia benar-benar bingung dengan situasinya sekarang. Secara naluriah dia mengambil langkah maju dan ingin mengatakan sesuatu. Tapi sebelum dia membuka mulutnya, "Heiyu, kamu pengkhianat, keluar dari sini!" Teriak Dewa Yuandao langsung meledakkan 7 manik-manik guntur, dan cahaya guntur yang mengerikan langsung membombardir Kaisar Heiyu, menutup kekosongan di sekitarnya. Kaisar Heiyu buru-buru memegang tombak hitam di depannya dan menembaknya. Cahaya guntur yang tak terhitung jumlahnya meledak langsung ke Kaisar Heiyu. Ah! Kaisar Heiyu menjerit dan seluruh tubuhnya langsung menghitam. Kebencian Yuandao Shenzun terhadap Kaisar Heiyu saat ini 10 kali atau 100 kali lebih kuat dibandingkan kebencian terhadap Dangmo Shenzun dan yang lainnya. Pergilah ke neraka. Dengan satu gerakan, Kaisar Heiyu terlempar ke belakang. Dewa Yuandao langsung membakar sumbernya dan menyemburkan seteguk esensi darah. 7 manik guntur langsung meletus menjadi cahaya guntur menyilaukan yang mencapai langit. Cahaya guntur di dalam langit seperti lautan luas, menutupi Kaisar Heiyu dalam sekejap. Lautan guntur yang tak berujung turun seperti hujan lebat. "Yuandao Shenzun!" teriak Kaisar Heiyu meraung. Saat ini, dia belum mengetahui situasi sebenarnya, tetapi Dewa Yuandao tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Dalam krisis tersebut, Kaisar Heiyu hanya bisa langsung membakar sumbernya sendiri dan menghadapi musuh dengan kekuatan. Menghadapi cahaya yang menggelegar di langit, Kaisar Heiyu mendorong sumbernya secara ekstrim dalam sekejap. Kekuatan kegelapan membubung ke langit, dan kekuatan kegelapan menyapu langit seperti lautan luas, seketika bertabrakan dengan lautan guntur tak berujung yang dilepaskan oleh Dewa Yuandao. Gelombang petir dan kekuatan kegelapan di langit langsung melonjak bersamaan. Gerakan kedua belah pihak bertabrakan dengan ganas, membentuk tsunami yang menakjubkan. Itu menyapu dalam sekejap. Kekuatan kegelapan dan guntur yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah. Dalam sekejap, menyapu orang-orang kuat yang mengikuti mereka dari kejauhan. Ah! Dalam sekejap, jeritan yang tak terhitung jumlahnya terdengar, dan tubuh banyak orang kuat langsung menghitam. Banyak orang memuntahkan seteguk darah di tempat, gemetar ketakutan, dan mata mereka ngeri. Ini mengerikan. Baik Yuandao Shenzun dan Kaisar Heiyu telah menembakkan api mereka yang sebenarnya. Kedua belah pihak langsung membakar asal-usul mereka dan saling meledakkan secara langsung. Serangan seperti itu menyulitkan orang-orang kuat di sekitar mereka untuk melawan. Mereka terbang mundur satu persatu, dan darah muncrat dengan liar. Mereka melihat lokasi pertempuran di kejauhan dengan ngeri, dan sudah mulai berpikir untuk mundur. Melarikan diri. Pada saat ini, bahkan orang idiot pun sudah dapat melihat bahwa Dewa Yuandao baru saja memasuki perangkap musuh. Sekarang lawannya kuat, jika mereka tetap di sini, bukankah mereka mencari kematian? Dalam sekejap, tanpa ragu-ragu, sekelompok orang ini naik ke langit satu persatu, menuju pinggiran tanah kekacauan.
Hanya ada satu pemikiran di benak mereka saat ini, yaitu bertahan hidup. Ingin pergi. Melihat pemandangan ini, Qin Chen mengerutkan kening dan matanya dingin. Dia mengangkat tangannya, dan cahaya pedang gelap langsung keluar ke dalam kehampaan dan menghilang. Saat berikutnya, cahaya pedang ini muncul langsung di kehampaan di kejauhan, dan langsung menebas kelompok master yang melarikan diri. Tidak, blokir itu. Teriak kelompok ahli ini meraung satu demi satu, merasakan krisis yang tak ada habisnya muncul di hati mereka, dan mereka semua buru-buru menolak. Tapi tidak peduli seberapa cepat mereka, bagaimana mereka bisa lebih cepat dari pedang Qin Chen. Dalam sekejap, sekelompok kepala naik ke langit, separuh langit diwarnai merah darah, dan nafas transenden setengah langkah meluap dalam sekejap, begitu ketakutan sehingga transenden setengah langkah yang tersisa hanya bisa langsung melarikan diri ke arah lain. Pedang ini menyala, gumam Kaisar Heiyu, yang sedang bertarung dengan Dewa Yuandao, melihat pedang Qin Chen keluar, dan pikirannya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Untuk beberapa alasan, dia merasa energi pedang yang diberikan oleh pihak lain terasa familiar baginya. Seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Di mana sebenarnya itu? Ya, seolah memikirkan sesuatu, pupil Kaisar Heiyu tiba-tiba melebar. Itu kamu. Dia memandang Qin Chen dengan tidak percaya. Pada saat ini, dia akhirnya ingat mengapa orang di depannya memberinya perasaan yang sangat akrab. Bukankah ini anak laki-laki dari alam semesta asli yang dia kejar? Tapi, bagaimana mungkin, ketika Kaisar Heiyu menyerang Xiaoyao Zizun dan Qin Chen, itu bukan karena Qin Chen menggunakan kekuatan kegelapan dan transenden. Tapi alasan terbesar mengapa dia tidak pernah memikirkan Qin Chen adalah kekuatannya. Meskipun Qin Chen kuat pada saat itu, dia hanya bisa melawan dengan susah payah di tangannya sendiri, dan mudah untuk membunuhnya sendiri. Tapi sekarang, kekuatan yang ditunjukkan Qin Chen tidak kalah dengan kekuatan seorang Master Transenden, dan kendalinya atas ruang bahkan lebih unggul dari kebanyakan transenden biasa. Ini juga alasan mengapa Kaisar Heiyu tidak pernah meragukan Qin Chen. Sampai dia melihat energi pedang Qin Chen saat ini. Kedua sosok itu akhirnya saling tumpang tindih. Tidak mungkin, bagaimana mungkin? Dia berteriak dengan keras di dalam hatinya, tidak dapat memahami apa yang dilihatnya. Itu baru beberapa bulan. Meskipun dia tahu bahwa Qin Chen juga telah memasuki dunia rahasia Guiksu, dia tidak dapat membayangkan bahwa hanya dalam beberapa bulan, budidaya Qin Chen telah meningkat ke tingkat ini. Ketika Kaisar Heiyu tertegun dan meraung di dalam hatinya, Dewa Yuandao akhirnya memanfaatkan kesempatan itu. Meskipun dia tidak tahu mengapa Kaisar Heiyu tiba-tiba kehilangan akal sehatnya, bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan seperti itu. 7 manik-manik guntur berputar dengan cepat, meletus menjadi pelangi guntur yang mempesona. Pelangi guntur ini dengan cepat menyebar bersama, dan akhirnya membentuk jaringan guntur dan kilat yang luas, menutupi seluruh Kaisar Heiyu. Kulit seluruh tubuh Kaisar Heiyu mengeluarkan suara mendesis, dan luka yang tak terhitung jumlahnya terbakar oleh guntur yang besar. Kekuatan aslinya dengan cepat menghilang, dan seteguk darah segera muncrat. Tuan Yuandao, hentikan! Ucap Kaisar Heiyu berteriak, kamu jatuh ke dalam perangkap, kita semua jatuh ke dalam perangkap. Asal-usul kegelapan melonjak seperti ular spiritual, melonjak dengan liar, mencoba melepaskan diri dari 7 manik guntur Dewa Yuandao. Ya, aku jatuh ke dalam perangkap. Kamulah yang jatuh ke dalam perangkap. Orang terakhir yang harus aku percayai adalah kamu. Ucap Dewa Yuandao berteriak dengan marah, dan cahaya dingin keluar dari pupil matanya. Bukan, itu anak laki-laki itu. Pria yang menggunakan pedang bukanlah transenden dari klan gelapku, tapi anak laki-laki dari alam semesta asli yang aku kejar. Dia berpura-pura menjadi anggota klanku dan menjebakku. Hentikan! Kamu dan aku pasti bisa membunuh dia bersama-sama. Ucap Kaisar Heiyu meraung. Pada saat ini, semakin dia melihat ke arah Qin Chen, semakin banyak kecurigaannya yang terverifikasi. Meskipun Qin Chen sengaja tidak membeberkan harta transendennya, nafas pedang telah tertanam dalam di hati Kaisar Heiyu. Hahaha, saat ini kamu masih ingin berbohong padaku. Ucap Dewa Yuandao mencibir, dan dengan keras, sungai guntur yang lebat menghantamnya. Dengan keras, Kaisar Heiyu terlempar dengan keras, seluruh tubuhnya terbakar hitam, dan darah mengalir ke seluruh tubuhnya. Persetan! Teriak Kaisar Heiyu meraung marah,
apakah Dewa Yuandao ini idiot? Jika pihak lain tidak lari, mereka berdua pasti akan lebih unggul jika mereka bergabung. Tapi sekarang Yuandao Shenzhen melarikan diri, dia tidak punya pilihan selain lari. Tubuh Kaisar Heiyu bergoyang dan dia segera menyerbu menuju pinggiran tanah kekacauan. Selama dia pergi dari sini dan menunggu semua orang tenang, dia yakin Yuandao Shenzhen sendiri akan dapat merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Saudara Heiyu benar-benar berdedikasi. Saat ini, dia masih menipu Dewa Yuandao. Tapi itu tidak perlu. Saudara Heiyu hanya perlu menjebaknya seperti sekarang. Kejar dia dari belakang, dan kami akan mencegatnya dari depan. Tawa keras datang darinya, dan itu adalah Qin Chen. Dia melangkah keluar dengan satu langkah, dan kekosongan yang tak berujung sepertinya dilintasi olehnya dalam sekejap, dan tiba-tiba dia muncul di tempat Yuandao Shenzhen dan yang lainnya datang. Raja Dangmo juga mengelilinginya dari sisi lain dan menghalangi jalan. Hati Yuandao Shenzhen mencelos, apakah pihak lain mencoba membunuhnya sepenuhnya? Dia berbalik dan melihat Kaisar Heiyu mengikuti di belakangnya. Kaisar Heiyu, kamu masih mengatakan bahwa kamu tidak ada hubungannya dengan mereka. Ucap Dewa Yuandao marah dan segera berbalik dan bergegas menuju sisi lain. Melihat arah yang dituju Dewa Yuandao itu, mata Qin Chen berbinar. Ikan itu ada di kail. Pada saat ini, di tempat kekacauan tak berujung ini, sekelompok orang saling mengejar dengan cepat. 4 sosok itu seperti aliran cahaya, melewati jarak yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Di antara mereka, Dewa Yuandao terbang di garis depan, diikuti di belakangnya adalah Kaisar Heiyu, dan kemudian Qin Chen dan Raja Dangmo. Cara keduanya datang sebelumnya telah diblokir oleh Qin Chen dan Raja Dangmo, jadi arah pelarian keduanya sekarang adalah ke sisi lain tanah kekacauan, tempat Qin Chen sebelumnya mengerahkan guntur penghancuran gelap. Dalam hal kultivasi, Qin Chen secara alami adalah yang terlemah di antara orang-orang yang hadir, tetapi sekarang dia adalah yang terkuat di antara orang-orang yang hadir berdasarkan pencapaiannya di luar angkasa. Saat dia berjalan, ruang tak berujung dengan cepat tersapu di bawah kakinya, asalkan jaraknya jauh, begitu Dewa Yuandao menyimpang dengan cara apapun, dia akan membimbingnya secara diam-diam. Tuan Yuandao, dengarkan aku, kamu memang telah jatuh ke dalam jebakan. Orang ini bukan anggota klan kegelapanku, tapi orang yang aku dikejar sebelumnya. Kultivasinya hanya transenden setengah langkah. Selama kamu dan aku bergabung untuk membunuhnya, ini jelas tidak sulit. Ketika saatnya tiba, kita tidak perlu takut pada Raja Dangmo. Selama perjalanan, Kaisar Heiyu terus mengirimkan pesan dengan cemas, mencoba membujuk Dewa Yuandao. Bagaimana seseorang Master Transcendent setengah langkah bisa memiliki kekuatan seperti itu? Kaisar Heiyu, apa menurutmu aku idiot? Kata Dewa Yuandao dengan nada marah, Kaisar Heiyu ini bertindak terlalu jauh. Saat ini, apakah Anda masih menganggap diri Anda bodoh? Mendengar ini, Kaisar leluhur Heiyu buru-buru mengirimkan pesan, kultivasi orang ini memang setengah langkah transcendent, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, pemahamannya tentang prinsip ruang tiba-tiba meningkat pesat, jadi dia memiliki kekuatan seperti itu. Ya, itu seharusnya buah pola ilahi kehampaan. Buah pola ilahi kehampaan yang diperoleh oleh wanita tertua dari Anyu Mansion pasti telah diberikan kepada anak ini, jadi pencapaian luar angkasa anak ini telah meningkat pesat. Kata Kaisar Heiyu memikirkan alasannya dan bersumpah. Keluar, menanggapi dia, 7 manik-manik guntur dari Dewa Yuandao menghantamnya dengan pukulan yang mengerikan. Dengan letupan, Kaisar Heiyu bergoyang di bawah guntur, dan dia segera memuntahkan seteguk darah dan wajahnya menjadi hitam. Kaisar Heiyu, kamu sendiri idiot, jangan perlakukan orang lain sebagai idiot. Ucap Dewa Yuandao dengan wajah pucat, dao luar angkasa yang terkandung dalam buah pola ilahi kehampaan sangatlah kuat. Bahkan kamu dan aku perlu menenangkan diri dan mencari tempat untuk mundur sebelum dapat menyerapnya. Jika orang ini benar-benar transenden setengah langkah, bagaimana dia bisa memiliki cara untuk menyerap buah pola ilahi kehampaan dalam waktu sesingkat itu sejak alam rahasia Guiksu dibuka? Kedua, buah pola ilahi kehampaan cukup untuk memungkinkan Master Puncak Transenden setengah langkah memasuki alam transenden. Bahkan bagi Fang Muling, itu juga sangat berharga. Jika Fang Muling tidak menggunakan harta semacam ini untuk dirinya sendiri, jika kamu mengambilnya, apakah kamu akan membawanya ke orang lain?
Jika itu Anda, menurut Anda apakah itu mungkin? Saat Dewa Yuandao berbicara, dia sangat marah, dan sambaran petir terus membombardir Kaisar Heiyu. Sial, Kaisar Heiyu ini sama sekali tidak menganggap dirinya sebagai manusia, apa menurutnya dia mudah untuk dimainkan? Mengapa Anda mengajukan alasan yang kekanak-kanakan saat ini? Kaisar Heiyu menghindari beberapa sambaran petir satu demi satu. Luka di tubuhnya terpengaruh dan dia tidak bisa menahan erangan, dia bahkan lebih marah dan hampir muntah darah lagi. Namun, ia juga mengakui bahwa apa yang dikatakan Yuandao Shenzun memang masuk akal. Sudah terlambat untuk mengambil sendiri harta karun seperti buah pola ilahi kekacauan, jadi bagaimana orang biasa bisa memberikannya kepada orang lain sesuka hati. Terlebih lagi, Fang Muling sendiri hanya setengah langkah melampaui petarung puncak. Siapa lagi yang bisa saya percaya? Namun, dia tidak tahu asal-usul Qin Chen yang sebenarnya. Karena alam semesta awal terlalu berharga, satu alam semesta awal sudah cukup untuk membangkitkan ketamakan kekuatan tertinggi, dan klan kegelapan menghabiskan begitu banyak upaya untuk hampir menaklukkan alam semesta awal itu. Hahaha, Kaisar Heiyu, aku tidak menyangka kamu masih menipu Dewa Yuandao saat ini. Kamu benar-benar berdedikasi, pantas saja leluhur begitu menyayangimu. Di belakangnya, Qin Chen tertawa dan mengangguk penuh penghargaan. Lao Zu menyukaiku, dasar iblis berkepala besar. Ucap Kaisar Heiyu sangat marah hingga rambutnya berdiri tegak. Pada saat ini, serangkaian suara menderu tiba-tiba datang dari kejauhan, dan kemudian, serangkaian jeritan melengking terdengar. Saat berikutnya, baik Yuandao Shenzun dan Kaisar Heiyu merasa ngeri melihat burung hantu dewa tiba-tiba bergegas keluar dari kehampaan di depan mereka. Ketika Master Transcendent setengah langkah yang mereka bawa mencoba melarikan diri dari tempat lain, entah bagaimana hal itu mengingatkan sejumlah besar burung hantu dewa. Jumlah burung hantu dewa ini sungguh mengerikan, sekilas jumlahnya puluhan atau ratusan. Di tengah jeritan yang melengking, para Master Transcendent setengah langkah sebelumnya terus-menerus dibunuh oleh sejumlah besar burung hantu dewa. Tanpa bantuan dari para Master Transcendent setengah langkah umumnya memiliki sedikit perlawanan di bawah serangan kekuatan burung hantu dewa ini. Beberapa burung hantu dewa, setelah membunuh Master Transcendent setengah langkah di sekitar mereka, telah mengarahkan pandangan tajam mereka pada Yuandao Shenzun dan yang lainnya di sini. Burung hantu dewa mengepakkan sayapnya dan dengan cepat mengepung mereka. Sial, 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 Raja Dangmo, apakah kamu harus membunuh mereka semua? Apakah kamu tidak takut ikannya akan mati dan jaringnya putus? Melihat burung hantu dewa berkumpul di sekelilingnya, Dewa Yuandao di kejauhan meraung dengan marah. Pada saat ini, dia tidak melarikan diri, dan seluruh tubuhnya bermekaran dengan bunga dewa yang cemerlang, seperti matahari yang terik. Dikelilingi oleh begitu banyak burung hantu dewa, bahkan yang master kuat Transcendent pun berada dalam bahaya jatuh. Terus melarikan diri bukanlah suatu pilihan. Jika lebih banyak burung hantu dewa yang tertarik, itu akan menjadi lebih berbahaya. Ikannya mati dan jaringnya putus. Hanya kamu. Sekarang kami punya 3 kekuatan super untuk menghadapimu. Bahkan jika kamu mati, jaring kami tidak akan rusak. Ucap Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan bangga. Dia dan Raja Dangmo memantapkan tubuh mereka di dalam kehampaan dan tidak terburu-buru melangkah maju untuk mengambil tindakan. Di sampingnya, Raja Dangmo hanya bisa melirik ke arah Qin Chen. Orang yang dipilih oleh wanita muda itu benar-benar buruk. Saya tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk mengasingkan Tuan Yuandao dan Kaisar Heiyu, dan menjadikan Tuan Yuandao sangat malu. Dia tidak pernah berani memikirkannya sebelumnya. Kaisar Heiyu, kita harus segera mengambil tindakan dan membunuh orang ini. Ucap Qin Chen melangkah maju selangkah demi selangkah dan berbicara dengan Kaisar Heiyu. Bunuh kamu bajingan, Dewa Yuandao. Sekarang aku akan membuktikan kepadamu bahwa orang ini dan aku jelas bukan kelompok yang sama. Ucap Kaisar Heiyu juga menjadi galak. Aura gelap yang mengepul keluar dari tubuhnya, dan dia bergerak menuju Qin Chen, datang dengan gila-gilaan untuk membunuh.